Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binta Reva Askia, NIM C07200012. Tugas video kali ini merupakan tugas kuis menjawab pertanyaan dari mata kuliah Komputer Grafis 2 Prodi Desain Komunikasi Visual tahun 2022. Hai teman-teman, saya akan memberikan komentar mengenai masalah desainer Indonesia yang terjadi di beberapa waktu lalu mengenai kasus suspend atau banned di situs desain grafis seperti Creative Market, Logoground.com, 99 Design, Canva, Freepik, dan lain-lain. Diakibatkan oleh salah satunya adalah kode etik plagiarisme. Nah, desain yang sudah disubmit ternyata memiliki kemiripan dengan aset grafis yang sudah ada. Nah, langkah kita supaya terhindar dari masalah tersebut yaitu ada 3. Pertama, pahami aturan situs website desain grafis tersebut. Dari aturan tersebut, kita bisa tahu karya desain apa yang perlu kita unggah. Nah, pastikan sebelum submit sudah sesuai ya dengan aturan itu. Yang kedua, yaitu kita perlu meneliti dan mengecek apakah karya kita sudah ada yang mirip atau sudah tersedia di stok aset website tersebut. Meskipun karya kita udah ada yang mirip, meskipun karya kita sudah memenangkan kontes, tetap harus dicek lagi ya, karena jika ada yang sama ataupun mirip, kita bisa kena banned atau suspend tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita perlu banyak belajar mengenai hak atas kekayaan intelektual atau yaitu HAKI. Kita bisa mendaftarkan karya kita untuk keamanan dan perlindungan atas karya kita sendiri. Apa sih lisensi itu? Lisensi secara umum merupakan pemberian izin. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan internet, berbagai macam kebutuhan grafis atau aset grafis dapat dicari dengan mudah di internet. Banyak sekali website penyedia aset tersebut, mulai dari ilustrasi, foto, font, hingga mockup. Aset yang tersedia di website tersebut memiliki aturan yang berhubungan dengan lisensi. Di sini, lisensi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah lisensi personal atau free for personal use. Aset grafis dengan lisensi personal dapat kita gunakan untuk segala macam proyek selama tidak untuk tujuan komersil, pesanan klien, bisnis, atau non-profit. Contoh dari penggunaan lisensi personal adalah untuk profil media sosial pribadi. Yang kedua yaitu adalah lisensi komersial atau developer. Aset grafis dengan lisensi komersial dapat kita gunakan dalam proyek untuk kepentingan klien. Contohnya adalah kartu undangan, poster, dan lainnya. Hal yang perlu diingat mengenai lisensi komersial ialah pengguna hanya boleh menjual hasil akhir proyek, bukan template desain atau format sumber. Ketiga, yaitu lisensi Private Label Rights atau PLR. Nah, aset grafis dengan lisensi Private Label Rights dapat dijual kembali bentuk asli atau modifikasinya oleh si pemegang lisensi. Seorang pemegang lisensi PLR dapat menjual kembali aset grafis dengan nama yang ditentukan sendiri dan nama pemilik sebagai kreator dari template tersebut. Apa sih HAKI itu? HAKI merupakan hak-hak secara hukum yang berkaitan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa HAKI diperlukan agar pemilik hak bisa menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Yang pertama, yaitu adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik. Secara garis besar, hak ini merupakan memberikan perlindungan, dukungan, dan penghargaan atas suatu karya. Nah, gimana sih prosedur pengajuannya? Yang kedua, yaitu adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian,
khususnya yang mengatur pelindungan hukum. Hak kekayaan industri bisa dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu A. Hak paten. Hak paten artinya adalah hak eksklusif yang diberikan negara pada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Berikut prosedur pengajuannya secara berurut. Yang B yaitu adalah hak merek. Hak merek adalah tanda berupa nama, gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan diperlukan untuk perdagangan. Prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut. Di akhir video, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.